Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tools dan juga fungsi yang ada di After Effects. Oke, perkenalkan nama saya Renanda Nadia Riana Putri. Untuk NIM saya yaitu 02019143957. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi After Effects. Oke, setelah ini kita harus klik dulu New Project. Udah, kita klik. Lalu tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan workspace atau lembar kerja atau tempat kerja. Oke, yang pertama kita pengenalan dari menu bar dulu. Di sini ada File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, View, Windows, dan Help. Nah, untuk new ini kita bisa membuat project baru. Jadi open project ini fungsinya untuk membuka project yang udah kita buat dalam bentuk After Effects. Nah, misalnya kalau kita udah membuat terus udah kita save, kita bisa buka lewat sih. Nah, kalau yang ini cara untuk membuka project yang baru-baru kita buka. Ya, kalau save as ini ya untuk nge-save, untuk menyimpan kembali data baru. Kalau import ini kita bisa nambahin file. Ada composition ini pokoknya composition ini hal yang penting kalau kita mau membuat. Nah, kalau di After Effects ini ada namanya composition untuk menentukan ukurannya. Kita mau membuat dengan ukuran yang berapa dan seperti apa. Ini juga ada durasinya, backgroundnya juga. Bebas itu sesuai kemauan kita aja. Terus di menu layer ini ada new. Ini teks untuk membuat teks. Kalau solid ini untuk membuat warna yang solid. Terus, nah ini ada bagian toolbar ini yang di panah-panah ini adalah toolbar. Ada home, dan tool dan lain-lain itu udah ada tulisannya sendiri. Ada selection tool juga ini sebelahnya home. Ini untuk menggerakkan objek yang mau diinput pada timeline. Misal kita import. Nah, kalau mau import seperti ini caranya. Klik file dan ikuti langkah-langkah berikut. Tinggal pilih file yang akan mau dipilih. Misal aja ini. Nah, langsung kita kayak gini. Bisa dilihat. Nah, fungsinya ini untuk select, ya itulah, memilih, untuk memperbesar, memperkecil, bisa dilihat di layar. Terus sebelahnya ada hand tool atau fungsinya juga hampir sama untuk menggeser-geser gitu. Tapi ini fungsinya untuk menggeser layar, bukan objek. Misal kita mau masking pakai pen tool, itu bisa kita geser-geser. Nah, misal kita mau masking kayak gini nih. Nah, seperti ini fungsinya. Oke, selanjutnya ada text tool. Oh, ini dulu, zoom tool dulu. Ya, fungsi ini untuk zoom in dan zoom out, yaitu memperbesar dan memperkecil. Nah, kalau kita klik kayak gini, kita bisa zoom in. Kalau zoom out-nya, ya tinggal klik-klik aja kayak gitu. Atau bisa juga pakai ini, kita tinggal main scroll-scroll aja yang jadi mouse. Selanjutnya ada rotation. Ya, ini untuk merotate atau memutar sesuai dengan artinya.
Scroll kayak gini nih, tinggal digeser-geser nih, bebas. Mau digeser kanan, kiri. Terus selanjutnya ada anchor point. Anchor point tools ini untuk jadi anchor point ini merupakan poros apa ya? Nah, ini kalau ini ada bulat-bulat nih di layar ini namanya anchor point. Kalau kita putar gini, nanti akan dia muter sesuai porosnya. Ini untuk mengatur titik putarnya. Nah, ini contoh-contoh penggunaannya. Lalu sebelahnya ini ada rectangle tool. Fungsinya ini ada dua. Yang pertama untuk membuat masking pada objek, lalu yang kedua untuk membuat shape. Untuk membuat masking ini caranya seperti ini, kita klik, terus kita gambar, ya. Punya seperti itu. Nanti kalau masih kurang jelas bisa diulang lagi videonya. Ini fungsi yang pertama. Terus untuk fungsi yang kedua ini ada membuat sheet. Tinggal dinonaktifkan aja ini. Nah, bisa diikutin langkah-langkah yang ada di layar ini. Nah, diatur-atur aja sendiri, bebas mau warna apa. Terus di sampingnya rectangle tool itu ada pen tool. Nah, fungsinya tuh sama. Yang pertama tuh untuk membuat masking pada objek, yang kedua untuk membuat sheet atau bangunan gitu. Itulah pokoknya. Caranya seperti apa? Jadi yang pertama itu membuat masking nih. Ini kita masih klik-klik ini sesuai dengan mana yang mau kalian masang. Ini misal kepala orangnya seperti ini. Iya, bisa dilihat aja caranya. Nah, ini kalau mau buat sheet, ini bebas sih, sebenarnya sesuai keinginan kalian. Nah, ini untuk fungsi yang kedua dari pen tool. Terus ada macam-macam tuh, bisa dilihat aja. Sebelahnya ada text tool. Teksnya ini ya untuk menambahkan teks, tulisan gitu. Misalnya ini kita klik, kita mau tulis apa, Malioboro misal. Malioboro Jakarta. Terus kita bisa pilih custom untuk fontnya mau seperti apa. Misal Times New Roman, yang umum aja lah ya. Bebas. Warnanya juga terserah kalian mau ngasih warna apa, bebas. Lalu kita masuk ke line. Jadi bisa diatur juga untuk bagian paragrafnya. Sebenarnya untuk ukurannya juga. Jadi untuk tulisan ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini juga bisa dibikin kayak gini. Nah, jadi seperti itu untuk teksturnya. Iya, selanjutnya adalah mencontohkan add layer sebuah solid color. Solid layer kayak gini, kita masuk ke menu bar layer. Kita klik ini, new. Ini untuk membuat background warnanya. Ya, bebas ini warnanya, misal mau pilih warna yang kuning. Oke. Ini untuk membuat solid layer. Setelah itu mencontohkan sebuah teks. Ini bisa pakai ini teksnya, atau bisa menggunakan layer, new, text. Sama aja sih, bebas kalian mau pakai yang mana seingatnya. Bisa pakai ini aja yang di toolbar. Terus ini
Ya, seperti ini kita mau bikin teks apa ya? Telisik, ini tugas kemarin. Atau misal apa ya? Jadi telisik aja lah ya. Telusuri ilmu politik. Seperti ini. Terus itu juga bisa diedit-edit ya teman-teman. Ini bebas mau dieditnya mau seperti apa. Bisa mau letak posisinya juga. Tuh banyak karakter, warna-warnanya juga. Bebas. Nih misal fontnya juga mau teman-teman ganti itu juga bebas. Terus kalau ukurannya kurang gede, digedein aja. Terus untuk mencontohkan add layer sebuah shapes. Misal seperti ini, rectangle, terus. Nah. Ini bisa diikutin contoh-contoh yang ada di video ya teman-teman. Nah kita kasih di sini nih. Kita kasih warna hitam misal. Oke. Nah ini layar tinggal dipindah aja nih. Misal kalau mau saya mau dipilih di depan. Ukurannya juga mau disesuaiin. Lalu selanjutnya yaitu mencontohkan add objek berupa gambar apapun. Nah ini aja bisa contoh ya. Kita drag and drop. Terus. Nah ini. Misal posisinya kayak gini ya teman-teman. Sudah selesai, setelah itu mencontohkan dan mengatur durasi pada sebuah layer. Untuk durasi ini, nah ini nih teman-teman, ini durasi keseluruhan dan ini merupakan durasi layarnya. Misal cuma mau segini doang nih, jadi klik, seperti ini. Lalu habis, nah itu untuk durasinya bisa kalian tentuin. Setelah itu transform dan keyframe mencontohkan dan menjelaskan fungsi penggunaan transform dan keyframe pada sebuah objek. Oke. Ini dengan cara ini nih kita udah masuk di keyframe. Misal aku pengen menggerakkan yang kartun ini. Transform ini laju-laju jam. Ini merupakan keyframe-nya untuk menggerakkan si objeknya ini. Diklik, diaktifkan, lalu kita geser, kita tarik, kita keluarin. Sampai di detik ke-1 misal. Dia akan masuk nih. Set. Anjay. Kayak gitu teman-teman. Nah. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita gerakan juga kayak gini nih. Pada bagian option dan judulnya. Kayak gini kita klik. Tuh udah jadi. Setelah itu kita gerakan juga bagian teksnya. Sekarang kita gerakan bagian teksnya. Kita gerakin, masuk ke transform. Misal kita mau bikin kayak pop up gitu, ke skill. Itu bisa di otak-atik aja teman-teman ya. Langsung ke zoom out seperti ini. Lalu detik pertama. Masuk set ke ini. Iya, seperti ini. Dia akan menjadi 120 misal.
Set. Nah, ini diatur sendiri aja ya teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, kalau kita play nanti, bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Setelah selesai, jangan lupa karena ini ya, jadi kita juga bikin outnya. Misal kalau outnya mau 6 detik doang, cuma buat opening gitu. Buat opening misal, openingnya 6 detik, terus outnya jangan lupa dibuat tadi udah masuk, terus kita keluarin. Kita atur aja, gini caranya bersama. Seperti ini. Misal di 6 detik ini udah selesai, kita tetapkan dulu buat nyetopnya. So, ini diikutin aja. Ini diatur aja teman-teman. Ya, seperti ini. Terus kita play. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Anjay. Dah. Itu buat teksnya. Kalau teksnya udah gerak, berarti ini juga digerakin. Kita gerakan juga bagian yang hitam-hitam itu shape-nya. Kita coba yang opacity. Masuk di bagian terakhir. Titik ke-6. Kita ke-0-kan. Jadi kalau kita play nih. Hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya kita coba gerakin untuk yang kartunnya. Caranya sama seperti yang teks sama shape tadi. Sebentar teman-teman. Caranya sama, jadi seperti ini kita gerakkan kartunnya. Jadi udah masuk. Terus di 5, kalau mau dikeluarin berarti di 5 ini udah siap-siap untuk keluar ya. Ini positionnya 525 kode 4. Terus oke, setelah itu sini di titik 6 dia akan keluar. Set. Nah, kalau kita play nanti akan kayak gini tampilannya teman-teman. Dan ini masuk, terus setelah itu selesai, siap-siap untuk out. Nah, ini out seperti itu. Jadi itu untuk membuatnya. Lalu yang terakhir yaitu mencontohkan dan menjelaskan langkah-langkah ekspor. Nah, ekspor ini kita sesuaikan aja. Misal nanti kita emang mau membuat untuk 6 detik, jadi tarik aja. Ditarik sampai 6 detik aja, jadi nggak perlu dipakai semuanya. Lalu caranya seperti ini, klik file, terus export, terus add to render.
Nah, kita atur. Kita ganti ke quick time aja. Nah, ini misal mau dibuat transparan, RGB. Oke, terus diklik oke. Lalu klik ini, output tuh, ini yang mau disimpan di mana? Bebas, saya mau simpan di sini ya. UTS render, UTS machine graphic. Nah, ini di render sebentar. Nih, ini tuh masih akan berjalan sampai selesai. Ntar akan bunyi gitu, gunting. Ya. Iya. Nah, kalau udah bunyi gitu berarti udah selesai. Terus untuk ceknya gimana? Tadi kan udah setting tuh outputnya di folder mana tadi, Renanda tadi itu punya saya. Nah ini, kita buka guys. Oh kalau nggak bisa ini berarti nggak didukung sama media komputernya. Kita pakai yang ini misal. Iya, yeay, seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, lalu kita save supaya biar kita tidak lupa. Terus bisa diedit lagi, kita save. Seperti ini cara nge-save-nya. Oke, seperti itu untuk pengenalan terkait After Effects terus dan fungsinya, cara import, export juga. Oke, selesai untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih.